Lebanon adalah sebuah negara kecil yang terletak di Timur Tengah, dikenal dengan sejarah panjang dan budaya yang kaya. Negara ini memiliki warisan sejarah yang kompleks, terutama karena posisinya yang strategis di persimpangan antara benua Asia, Eropa, dan Afrika. Lebanon adalah salah satu negara dengan keanekaragaman agama tertinggi di kawasan tersebut, yang telah membentuk identitas politik dan sosial negara ini selama berabad-abad. Lebanon terletak di sepanjang pesisir timur Laut Mediterania. Negara ini berbatasan dengan Suriah di sebelah utara dan timur, dan Israel di sebelah selatan. Meskipun wilayahnya kecil, Lebanon memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari pantai berpasir hingga pegunungan yang tertutup salju. Luas wilayah Lebanon sekitar 10.000 km persegi, menjadikannya salah satu negara terkecil di Timur Tengah. Secara geografis, Lebanon terdiri dari dua pegunungan utama, yaitu Pegunungan Lebanon dan Pegunungan Anti-Lebanon, serta dataran Bekaa yang subur di antara kedua pegunungan tersebut. Ibu kota Lebanon adalah Beirut, sebuah kota kosmopolitan yang sering dijuluki sebagai Paris dari Timur Tengah, karena kehidupan sosial dan budayanya yang dinamis. Beirut terletak di pesisir barat Lebanon dan merupakan pusat ekonomi, politik, serta budaya negara ini. Populasi Lebanon diperkirakan mencapai sekitar 6 juta orang. Lebanon memiliki populasi yang sangat beragam secara etnis dan agama, yang mencakup orang-orang Arab, Armenia, serta komunitas Kristen dan Muslim dari berbagai aliran. Keanekaragaman ini telah menciptakan dinamika sosial dan politik yang kompleks di negara tersebut. Lebanon mengadopsi sistem pemerintahan republik parlementer yang unik, yang dikenal dengan confessionalism. Sistem ini mendistribusikan kekuasaan politik berdasarkan keanggotaan agama. Posisi presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen masing-masing diisi oleh seorang Kristen Maronit, seorang Muslim Sunni, dan seorang Muslim Syiah. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara komunitas agama utama di negara tersebut. Meski begitu, sistem ini seringkali menyebabkan kebuntuan politik karena perbedaan kepentingan antara berbagai kelompok agama. Agama di Lebanon sangat bervariasi, dan ini menjadi salah satu aspek yang paling mencolok dari identitas negara ini. Mayoritas penduduk Lebanon adalah Muslim, baik Sunni maupun Syiah, tetapi negara ini juga memiliki komunitas Kristen yang besar, terutama Kristen Maronit. Selain itu, terdapat juga komunitas Druze dan kelompok agama lainnya. Keanekaragaman agama ini sangat mempengaruhi struktur politik, sosial, dan hukum di Lebanon. Mata uang resmi Lebanon adalah Pound Lebanon, sering disingkat sebagai LBP. Mata uang ini seringkali menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam beberapa tahun terakhir, karena krisis ekonomi dan politik yang melanda negara tersebut. Lebanon pernah menjadi pusat ekonomi yang berkembang pesat di kawasan Mediterania Timur, terutama pada tahun 60-an hingga awal 70-an. Namun, perang saudara yang berkepanjangan dari tahun 70-an hingga tahun 90-an, serta krisis politik dan ekonomi yang terus berlanjut, telah menghancurkan banyak potensi ekonomi negara ini. Ekonomi Lebanon bergantung pada sektor perbankan, pariwisata, dan perdagangan. Namun, sejak krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 2019, negara ini menghadapi inflasi yang sangat tinggi, depresiasi mata uang, dan tingkat pengangguran yang meningkat. Lebanon memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya, dengan akar yang dapat ditelusuri kembali ke peradaban kuno. Negara ini merupakan bagian dari kawasan Fenisia, yang dikenal dengan pelaut dan pedagangnya yang ulung pada zaman kuno. Selama berabad-abad, Lebanon telah menjadi tempat pertemuan berbagai kekaisaran, termasuk Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Pada masa modern, Lebanon memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1943 setelah periode mandat Prancis pasca Perang Dunia Pertama. Setelah kemerdekaan, negara ini berkembang pesat dan menjadi pusat keuangan serta budaya di kawasan tersebut.
Namun, perang saudara yang terjadi dari tahun 1975 hingga 1990 mengguncang fondasi negara, menyebabkan kehancuran infrastruktur dan perpecahan sosial. Setelah perang, Lebanon berusaha membangun kembali dirinya, tetapi ketegangan politik dan serangan dari luar terus menghambat stabilitas jangka panjang. Hubungan yang tegang dengan tetangga-tetangganya, terutama dengan Israel, serta konflik internal antara berbagai kelompok agama, terus menjadi tantangan besar bagi stabilitas Lebanon. Secara keseluruhan, Lebanon adalah negara yang kompleks, baik dari segi sejarah, budaya, maupun politik. Keanekaragaman etnis dan agama telah memberikan negara ini identitas yang unik, meskipun seringkali juga menyebabkan ketegangan yang signifikan. Di tengah krisis ekonomi dan tantangan politik, Lebanon tetap menjadi salah satu negara yang paling menarik di Timur Tengah, dengan sejarah yang mendalam dan peran penting dalam dinamika kawasan tersebut. Apakah benar Lebanon tidak memiliki gurun pasir padahal negara ini berada di Timur Tengah? Lebanon, meskipun berada di Timur Tengah, tidak memiliki gurun pasir. Negara ini memiliki iklim Mediterania, dengan pegunungan, dataran subur, dan garis pantai sepanjang Laut Mediterania. Pegunungan Lebanon bahkan memiliki salju di musim dingin dan dataran Bekaa adalah pusat pertanian. Ini membuat Lebanon unik dibandingkan negara tetangganya yang umumnya memiliki gurun. Lebanon adalah negara Timur Tengah pertama yang memiliki konstitusi modern, yang diadopsi pada tahun 1926. Konstitusi ini dibentuk selama masa mandat Prancis dan menciptakan sistem pemerintahan republik parlementer yang didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara komunitas agama utama di negara tersebut. Sistem ini dikenal sebagai confessionalism, di mana jabatan politik utama didistribusikan berdasarkan agama untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara kelompok-kelompok Muslim dan Kristen. Konstitusi Lebanon ini menjadi tonggak penting dalam sejarah politik kawasan Timur Tengah. Kota Beirut, ibu kota Lebanon, sering dibandingkan dengan burung legenda Phoenix, simbol kebangkitan dan kelahiran kembali. Perbandingan ini muncul karena Beirut telah berkali-kali hancur akibat perang, bencana, dan konflik, namun selalu berhasil bangkit kembali dan membangun dirinya. Sama seperti Phoenix yang terbakar menjadi abu dan kemudian bangkit kembali, Beirut telah mengalami beberapa fase kehancuran dan perbaikan, termasuk Perang Saudara Lebanon, invasi, serta ledakan besar pada tahun 2020. Beirut adalah simbol ketahanan, di mana penduduknya terus beradaptasi dan membangun ulang kota mereka meskipun menghadapi tantangan besar sepanjang sejarah.